Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, kita lanjutkan sesi mata kuliah pengantar akuntansi 2. Ya. Saya mengingatkan lagi bahwa di penjelasan terakhir kita sudah sama-sama berdiskusi tentang akuntansi perusahaan dagang. Ya. Dan waktu itu sudah saya bahas beberapa transaksi, ini yang nomor 4 ini ya, beberapa transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang yang tidak ada pada perusahaan jasa, yaitu ada 6, ya kan? Ada 6, ini sudah dibahas dulu. Yang pertama ini nomor 1 sudah, yaitu purchase. Nomor 2 juga sudah, yaitu purchase return and allowance. Nah, yang nomor 3 ini yang belum. Mudah-mudahan Anda masih ingat, ya, masih sering dibuka-buka tuh videonya. Yang nomor 3 ini adalah tentang purchase discount. Apa purchase discount? Yaitu potongan pembelian. Yang ini ya, potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini kan tidak ada dalam perusahaan jasa. Ya, yang ada hanya di perusahaan dagang. Nah, oleh karena itu, potongan pembelian ini kita bahas di perusahaan dagang. Ingat ya, sekali lagi, nomor 1 tentang pembelian, nomor 2 tentang pengembalian barang, itu sudah dibahas di video penjelasan sebelumnya. Sekarang kita akan fokus ke nomor 3, yang ini ya, nomor 3 ini, yaitu tentang potongan pembelian. Ya, oleh karena itu, saya geser ke bawah. Nah, ini tentang potongan pembelian nih, yaitu yang 43. Nah, yang ini. Ya, baik. Kita bahas sekarang potongan pembelian. Ya, jadi potongan pembelian ini istilahnya purchase discount. Ya, purchase discount, potongan pembelian. Sebelum menjelaskan contoh potongan pembelian, ada beberapa yang perlu diketahui. Dalam perusahaan dagang, ketika melakukan pembelian penjualan barang dagangan, ada yang disebut dengan syarat-syarat pembayaran. Nah, ini nih. Syarat-syarat pembayaran atau disebut dengan term of payment. Sekali lagi, term of payment itu adalah syarat pembayaran. Syarat pembayaran, ya. Nah, apa syarat-syarat pembayaran? Ini biasanya menggunakan beberapa simbol. Ini yang pertama ini nih. Yang pertama ini, syarat-syarat pembayaran atau sekali lagi apa? Term of payment. Beberapa syarat pembayaran, ini yang pertama dibacanya 2, 10, N30. Ya, 2, 10, N30. Jadi ini dibacanya 2, 10, N30. Nggak usah disebut garis miring dan sebagainya. Ini mengandung arti. Ini apa artinya? Ya, 2, 10, N30 itu. Pertama Anda lihatnya yang kedua ini ada 30. Nah, maksudnya 30 di sini adalah jangka waktu pembayaran itu 30 hari sejak tanggal pembelian. Saya ulangi. Ya, tulisan 30 di sini adalah jangka waktu pembayaran utang itu apa? 30 hari dari tanggal pembelian. Nah, sekarang angka yang ini, yang 10 apa? Jika pembeli ya atau penjual membayar kurang dari 10 hari atau sama dengan 10 hari, ini angka 10, perhatikan, maka akan mendapat potongan 2%. Gitu ya. Saya ulangi, Anda fokus ke monitor ya. Ini disebut apa? 2, 10, N30. Apa artinya? Jika pembeli, misalnya ini pembeli melakukan pembelian secara kredit ya, maka N30 di sini jangka waktu pembayaran utang itu berapa hari? 30 hari. Gitu kan ya? Jika pembeli melunasi kurang dari sama dengan 10 hari, maka akan ada potongan 2%. Jadi sekarang lengkap angkanya ya, 2%. Nah, kenapa syarat ini diberikan? Itu biasanya supaya
pembeli segera melakukan pembayaran utang. Karena kalau membayar utang nanti akan dikasih potongan berapa persen? 2%. Paham ya? Sekarang contoh yang kedua nih. 3, 15, N60. Ya, 3, 15, N60. Kita lihat. Di sini angka 60. Berarti 60 hari. Ya kan? 60 hari. 60 hari apa? Ya, utangnya boleh dilunasi setelah 60 hari dari tanggal apa? Pembelian. Nah, sini angka 15 apa? Jika pembeli melunasi kurang dari 15 hari atau sama dengan 15 hari, maka potongannya berapa? 3%. Kalau yang ini tadi potongannya 2% ya. Kalau yang ini ya, 2%. Paham kira-kira ya? Oke, saya ulangi yang kedua ini. Jika pembeli, jangka waktu pembayaran utang adalah 60 hari. Jika pembeli melunasi kurang atau sama dengan 15 hari, maka potongannya berapa? 3%. Kalau yang ini potongannya 2%, tapi melunasinya kurang atau sama dengan 10 hari. Gitu ya. Baik, sekarang yang ketiga. Ini tadi kedua sudah, sekarang yang ketiga. Nih. Yang ketiga syarat pembayaran berikutnya adalah end of month. Ini ada yang masuk lagi nggak ya? Saya admit dulu nih. Kasihan ada yang masuk. Oke, saya admit. Lanjutkan. End of month itu disebut dengan EOM disingkatnya ya. EOM. Apa maksudnya? End of month itu adalah jangka waktu pembayaran utang paling lambat 30 hari atau akhir bulan. Ulangi. End of month itu maksudnya jangka waktu pembayaran utang itu dilakukan pada akhir bulan. Jadi jika pembeli melunasi lebih dari akhir bulan tidak boleh, maka tidak akan ada kepercayaan begitu. Ya. Oke, jadi saya hanya memberikan contoh 3 saja, 210 N30, 315 N60 dan end of month. End of month sekali lagi apa? Utang paling lambat dibayar pada akhir bulan. Nah, itu beberapa hal yang perlu diketahui sebelum nanti kita membahas tentang purchase discount atau potongan pembelian. Kita lanjutkan ya. Kalau ada yang bertanya tinggal di unmute ya, kemudian langsung bertanya. Ya, tidak usah saya harus siapa yang mau nanya biar tidak ini, biar waktunya efektif ya. Jadi kalau mau nanya langsung di unmute, langsung Anda nanya begitu. Kalau belum jelas, misalnya Anda Pak diulang begitu, boleh ya, silahkan ya. Tidak usah saya harus ngomong. Lanjut. Sekarang langsung aja ke contoh. Nih ada 3 tanggal. Nih lihat. Dibeli barang dagangan dari PT Karya seharga 20 juta. Nih ada syarat sekarang. Ya, syaratnya apa? 210 N30. Kalau ada syarat, pasti ini membelinya secara apa? Secara kredit. Ulangi, kalau ada syarat begini berarti secara kredit. Walaupun tidak disebutkan di sini dibeli barang dagangan secara kredit, tidak kan? Dibeli barang dagangan dari PT Karya seharga 20 juta dengan syarat. Oh, berarti Anda langsung, oh berarti ini dibelinya secara apa? Kredit. Siapa yang membeli? Berarti kita yang membeli ya. Membeli kepada siapa? Ke PT Karya. Karena ingat perusahaan dagang itu membeli dan menjual. Kita masih bicara membeli dulu. Nah, kalau ada begini bagaimana? Dibeli barang dagangan dari PT Karya seharga 20 juta. Ada syarat. Nah, maka jurnalnya di tanggal 10 ya, perhatikan jurnalnya. Maka jurnalnya kita lihat sama seperti minggu lalu. Purchase-nya debit sebesar berapa? Pasti 20 juta, ya kan? Kreditnya account payable. Kalau Anda membaca atau memperhatikan video penjelasan yang sebelumnya pasti udah tahu. Purchase pembelian barang dagangan, account payable utang. Kenapa utang? Karena membelinya ada syarat. Berarti kalau ada syarat secara kredit. Nah, potongannya belum dihitung ketika membeli belum ada potongan karena belum diketahui bayar tidaknya. Ya. Oke. Tanggal 11. Nah, ini dikembalikan barang dagangan kepada PT Karya seharga 5 juta. Tadi kita beli 20 juta, dikembalikan 5 juta karena cacat. Gitu kan?
Nah, ini bagaimana? Sudah ini dibahas minggu lalu. Barangkali Anda yang masih ingat. Berarti debitnya account payable, kreditnya purchase return and allowance. Seharga berapa? 5 juta. Ya kan? 5 juta. Oh ya, tadi tertinggal ya. Ketika membeli, kembali lagi ke tanggal 10. Ketika membeli 20 juta dan ada utang 20 juta, maka masuk ke buku pembantu ya. Masuk ke buku pembantu. Buku pembantu apa? Utang. Utang kepada siapa? Kepada PT Karya. Maka masuk buku pembantu utang ke PT Karya di sini. Nah, sebelah kredit sebesar berapa tadi? 20 juta. Maka lanjutkan di sini saldonya kredit ya karena utang. Minggu lalu ini udah pernah dibahas kan? Ini sebetulnya mengulang ya. Berapa nih? 20 juta ya. Aduh, bentar. Aduh. Ini kehalangin. Salah. 20 juta. Oke, di sini 20 juta. Nah, ya kan? Utang kepada siapa? PT Karya, maka masuk buku pembantu. Buku pembantu beda dengan buku jurnal. Ini saya supaya gampang dibuatnya di sebelahnya ya. Nah, kemudian tanggal 11 bayar utang berapa? 5 juta. Berarti masuk ke buku pembantu juga kan? Masuk buku pembantu juga. Kepada siapa? PT Karya seharga berapa? 5 juta. Nah, berarti di sini cicilan ya. Nah, retur, sorry. Berarti kan utangnya berkurang. Karena utang berkurang, maka di sebelah mana? Pasti di sebelah debit. Sini ya. Nah, 5 juta. Berarti utangnya tinggal berapa? Tinggal 15 juta. Kenapa? Karena ada yang dikembalikan berapa? 5 juta. Itu kan? Nah, lanjut. Sekarang lihat yang, nah ini kalau kuliah online di kelas mah gampang ya. Kalau offline di kelas gampang ini menjelaskannya. Langsung didemonstrasikan. Tanggal 18, dilunasi utang kepada PT Karya. Nah, ini yang sebetulnya yang kita bahas. Melunasinya tanggal berapa? Tanggal 18. Dulu kita membeli tanggal berapa? 10. 10 ke 18 berapa hari? 8 hari kan? 8 hari. Berarti kalau 8 hari masih ada potongan dong. Karena dulu syaratnya berapa? 210 N30. Iya kan? Berarti potongannya berapa persen? 2%. Ingat nih, tolong lihat monitor ya. Nah, ini karena kalau Anda melihat monitor akan terbantu oleh ini nih, penampilan cursor ini ya. Kalau tidak melihat monitor susah ya. Nah, lihat. Potongannya 2%. Ini kenapa dapat potongan? Karena 8 hari sudah dilunasi. Jangankan 8 hari, 10 hari pas juga masih ada potongan. Ini 8 hari sudah bayar. Berarti ada potongan lumayan berapa persen? 2%. 2% dari berapa? Dari sisa utang. Anda masih ingat berapa sisa utangnya? Sisa utangnya 15 juta. Yang ini nih, ya kan? 2% dari 15 juta berapa? 3 juta ya. Atau 300 ribu ya. 300 ribu. Berarti kita harus bayar 15 juta, potongannya 300 ribu. Berarti bagaimana jurnalnya? Nah, maka jurnalnya seperti ini. Nah, gini. Pertama, utang berkurang. Utang berkurangnya sebesar berapa? 15 juta. Uang yang dibayarkan berapa? Kan dipotong. Jadi yang dibayarkannya 14 juta 700 ribu. Berarti potongannya berapa? Potongannya adalah 300. Nah, 300 ribu ya. Potongannya 300 ribu di sini. Oke. Nah, 300 ribu. Ini ada yang masuk lagi. 300 ribu ya. Baik. Nah, lihat. Saya ulangi. Berarti utangnya berkurang 15 juta. Uang yang dibayarkan 14 juta 700 ribu. Potongannya 300 ribu. Berarti utang ke PT Karya lunas ya. Nah, maka masuk buku pembantu di sini. Ya kan? Masuk buku pembantu bayar. Nah, pelunasan. Berarti di sebelah debit berapa? 15 juta. Berarti utangnya berapa ke PT Karya? Berarti utangnya habis. Ya. Tuh, kosong di sini. Ya kan? Habis nih utangnya. Nah, itulah potongan pembelian. Jadi, nomor
4.3 purchase discount sudah beres. Ya. Coba saya lihat lagi ke atas supaya Anda tidak bingung. Berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah beres. Ya. Aduh, ini sudah ada peringatan waktu mau habis. Nanti saya lanjutkan dengan rekamannya ya. Kita lanjutkan nomor 4. Sekarang penjualan barang dagangan. Nanti kalau tiba-tiba mati ya udah ya. Nanti saya lanjutkan rekamannya, saya share. Penjualan barang dagangan. Berarti pembelian sudah beres, kita menginjak ke penjualan barang dagangan. Karena ingat, perusahaan dagang itu membeli barang dan menjual. Nah, sekarang bagian menjual. Kalau menjual bagaimana? Nah, langsung ke contoh. Nah, ini penjualan barang dagangan atau sales. Langsung contoh ya. 19 Januari dijual tunai barang dagangan seharga 12.500.000. Berarti kita yang menjual. Ingat, kalau tadi dibeli ya atau membeli sama. Kalau ini dijual atau menjual, nah, berarti giliran kita yang menjual. Dijual tunai barang dagangan berapa? 12.500.000. Dulu di perusahaan dagang tidak ada menjual barang dagangan, ya. Oke, tanggal 19 bagaimana jurnalnya? Kalau menjual tunai berarti nerima uang, berarti cash. Kreditnya apa? Sales penjualan. Berapa tadi? 12.500.000. Gitu kan ya? Nah, berarti ketika menjual barang dagangan tunai cash debit, salesnya kredit. Kalau pakai bahasa Indonesia, kas sama penjualan barang dagangan. Beres. Ini tidak masuk buku pembantu ya, karena tunai. Tanggal 20, dijual secara kredit barang dagangan kepada Nona Nani. Nah, sekarang dijualnya kredit. Berarti kalau dijualnya kredit punya tagihan ya. 17 juta berapa? 500.000. Oke. Maka bagaimana jurnalnya? Berarti account receivable. Nah, ini. Sebentar. Account receivable sama apa? Sama sales, ya. Oh, misalnya. Sebentar, ini ada yang salah. Oh, ini juga salah. Account receivable sama apa? Sales. Apa account receivable? Tagihan atau piutang, ya. Nah, ini. Berarti piutangnya berapa? Berapa tadi kita menjual? 17.500.000. Maka ini 17.500.000 ya. Oke. Nah, gitu. Ya, jadi kalau menjual barang dagangan, account receivable, piutang dagang sama apa? Sales. Karena ada piutang 17.500.000 tadi kepada siapa ngejualnya? Kepada Nona Nani. Maka masuk buku pembantu piutang. Lihat, buku pembantu piutang. Kalau yang tadi buku pembantu utang, ya kan? Kalau ini buku pembantu apa? Piutang. Nah, masuk ke sini. Kemudian masuk debit karena piutang. Kemudian masuk saldo berapa? Saldonya pasti debit. Nah, 17.500.000. Gitu ya. Oke. Nah, berarti tanggal 19 sudah. Tanggal 20 sudah. Tanggal 19 ya. Lanjutkan tanggal barusan tanggal 20 ya. Oke, tanggal 20. Sekarang tanggal 21. 21 diterima pembayaran dari Nona Nani sebesar 5 juta. Ingat, tadi menjual kepada Nona Nani 17.500.000, tapi pada tanggal 21 Nona Naninya baru bayarnya 5 juta. Nah, berarti bagaimana jurnalnya? Berarti jurnalnya cash sama tagihan, account receivable. Berapa? Berapa nilainya? 5 juta. Berarti di sini 5 juta. Gitu kan ya? Oke. Nah, gitu. Cash account receivable. Pakai bahasa Indonesia berarti kas piutang dagang. Kasnya debit, piutang dagangnya kredit. Kenapa? Karena piutang dagang berkurang. Ya. Oke, masuk berarti ke buku pembantu piutang. Di sini. Ke siapa? Nona Nani. Berarti di sebelah mana? Sebelah kredit. Ya. Nah, berarti tagihan kita tinggal berapa di Nona Nani? 17.500.000 baru dibayar berapa? 5 juta. Berarti sisanya berapa sisanya?
12.500.000. Iya, berarti 12.500.000. Begitu. Maka untuk penjualan sudah beres. Ya, jadi penjualan itu kan ada jual tunai, ada jual kredit, ada nerima piutang. Berarti nomor 4 sudah beres. Yang ini udah beres. Saya lihat lagi ke atas, biar Anda tidak bingung. Nah, nomor 4 ini sudah beres. Sekarang lanjut nomor 5. Mudah-mudahan waktunya masih ada nih. Nomor 5 apa? Retur penjualan. Sales return and allowance. Ya, retur penjualan. Oke. Waduh, sebentar ini. Kamera saya tidak ada, nggak apa-apa lah. Oh, muncul lagi udah. Langsung ke potongan ke retur penjualan. Langsung ke contoh, lihat. Nah, contoh retur penjualan. Yang mana nih? Nah, ini ya. Sales return and allowance. Retur penjualan. Oke, mudah-mudahan tidak langsung mati nih. Dijual barang dagangan kepada CP Sentosa secara kredit. Nah, ini. Anda tadi udah tahu kalau secara kredit, account receivable sama apa? Sales, ya kan? Piutang sama penjualan. Berapa? 8 juta. Karena dijualnya secara kredit, berarti masuk buku pembantu piutang kepada siapa? CP Sentosa. Berarti Anda buat CP Sentosanya, ya kan? Berarti masukkan ke sini. Oh, 8 juta debit karena piutang debit, maka di saldo masuk 8 juta. Nanti Anda supaya bisa harus latihan ya. Nanti ada soal-soal latihan. Kalau tidak salah sudah pernah di-share ya materinya. Ya. Terus selanjutnya, tanggal berapa? 23. Diterima kembali barang dari CP Sentosa 3 juta karena cacat. Begitu. Ya. Diterima kembali barang dagangan dari CP Sentosa karena cacat. Gimana nih? Berarti debitnya sales return and allowance, kreditnya piutang karena piutang berkurang. Nah, gitu. Maka begini jurnalnya. Tuh. Ya. Oke. Retur itu. Ya. Piutangnya berkurang di sebelah kredit, sales return and allowance-nya debit. Nah, piutangnya berarti berkurang 3 juta ke siapa? CP Sentosa. Berarti masuk ke CP Sentosa di sini. Sebelah mana? Sebelah kredit. Karena dikembalikan barangnya. Berarti piutangnya berkurang. Yang asalnya 8 juta menjadi tinggal berapa? 5 juta. Karena dikembalikan berapa? 3 juta. Oke. Lanjut. Tanggal 24. Diterima pelunasan dari CP Sentosa. Di sini tidak disebutkan uangnya. Tapi Anda pasti sudah paham berapa coba dilunasinya kira-kira. 5 juta. 5 juta. Kan begitu. Maka langsung tanggal 24. Bagaimana nih? Nerima uang kan? Berarti cash ya. Kreditnya apa? Account receivable. Berapa? 5 juta. Berarti masuk pembantu ya. Saya percepat nih. Baru mau mati. Berarti pelunasan di sini berapa? 5 juta. Berarti berapa sisa piutang? Habis ya? Nol. Gitu. Itu gunanya buku pembantu piutang. Anda bayangkan kalau tidak ada buku pembantu piutang, kita tidak akan tahu utang itu tinggal berapa, apakah sudah lunas atau belum. Nggak tahu kan? Karena di jurnal mah tidak disebutkan ya. Paham maksudnya ya, kenapa ada buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Waktunya tinggal berapa menit lagi nih? Oke. Nah, satu lagi masih ada lupanya nih. Oke, kalau masih ada, maka nomor berapa nih sekarang? Nomor 6, terakhir ya. Atau apa? Sales diskon, potongan penjualan nih, belum. Tadi kan baru potongan pembelian. Sekarang potongan penjualan. Lihat, dijual barang dagangan nih agak panjang biar Anda paham. Dijual barang dagangan kepada PT Andi dan PT Bina masing-masing 7,5 juta dan 5 juta. Berarti ke PT Andi 7,5 juta, ke PT Bina berapa? 5 juta. Karena ada syarat nih, syaratnya 210 N30. Oh, berarti menjualnya secara apa? Kredit. Nah, berarti gimana jurnalnya menjual secara kredit? Anda ingat berarti account receivable sama apa? Sales, ya kan? Nah, berapa? Ini membelinya kedua orang, tapi kalau di jurnal mah satu aja. Dijumlahkan berapa? 7.500.000 tambah 5 juta berapa?
12.500.000. Nah, berarti di sini langsung 12.500.000. Jangan masing-masing. Bayangkan kalau menjualnya kepada 20 orang dalam sehari, masa masing-masing, ya kan? Jadi langsung aja 12.500.000.